Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hore! Shalom pemirsa yang terkasih, selamat masuk di hari Sabat, hari yang diberkati, hari yang dikuduskan, hari di mana setiap hati datang kepada Tuhan, bersyukur, mengingat kebaikannya, dan merayakan kasih pengorbanannya, cintanya kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Damai, damai, damai sejahtera bagi Anda sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Saya menyapa pemirsa yang setia yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, sudah on record. Saya menyapa pemirsa yang setia yang setiap hari ada sekitar sudah menuju 2,5 juta jiwa yang terberkati mengikuti, membagikan renungan firman, kesaksian, serta doa-doa bagi banyak orang. Terima kasih, teruslah bertumbuh, berbuah di dalam Yesus. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Halo semuanya yang ada di Instagram, ada Putri Wilson, B. Alexander, Jen Pangemanan, dan seterusnya. Halo yang ada di YouTube, Dor. Puji Tuhan, ada Nuryani, Sri Purmani, ada Ibu Inge, ada Raymond di sana, ada Carla, Maria, Ibu Esther, dan seterusnya. Ada pemirsa yang setia di Facebook, ada Jaya, Ham, Damanik, Rosmawati, Linawati, ada di sana Rini, Adam, dan Lindawati, dan seterusnya. Saya menyapa yang ada di TikTok. Mana tap layarnya di TikTok? Mana share-nya? Mana like-nya? TikTok ini seru banget. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu pemirsa yang setia sekali menyaksikan ini, dan teruslah bertumbuh, berbuah, dan menjadi saksi. Yesus tidak berubah. Dia menyembuhkan, mengampuni, melepaskan, dan memberikan hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Biarlah setiap kita tidak haus akan dunia terus, tapi setiap kita yang mengikuti pelayanan ini boleh menangkap isi hati Bapa, hati kita biarlah dipuaskan,
hanya dalam Tuhan. Kalaupun ada rasa rindu hati kita, biarlah hati kita rindu akan kasih Tuhan. Amin. Ibu Oeng Inge, Koko Daniel Musri, puji Tuhan, Koteng Richard, dan semuanya, Stans, Jeng Sangian, dan banyak sekali Ibu Lili, Mama Rimbin, dan banyak pemirsa sekalian. Mari, Pastor Andi mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berikanlah hatimu, biarlah kalau ada rasa haus, rindu dan lapar, kita hanya merindukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang disapa dari Tarutung, Salib Kasih ya. Banyak sekali ya, dari Manado, Lince juga, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sri Purmini, shalom, shalom, shalom. Yuk kita bersama-sama datang memuji Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan di-share, diposting ulang, dibagikan sebanyak-banyaknya ke story WA Anda, ke link Facebook, halaman media sosial Anda, biar bumi ini penuh dengan pujian bagi nama Tuhan. Setiap hati datang kepadanya dan setiap jiwa akan dipuaskan hanya dalam hadirat Tuhan Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Inama syari, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Asik. Siramilah, makasih, taman hati kami yang rindu haus akan Engkau ya Tuhan, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu telah terukir di jiwaku, di hatiku, di hidup. Seumur hidupku hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terus belajar Tuhan Yesus. Ku mau belajar untuk setia, lebih setia lagi hanya kepada-Mu. Kita sama-sama ya belajar untuk semakin hari tambah setia sama Tuhan. Jiwa kami haus akan kasih Tuhan. Jiwa ini rindu akan cintanya Tuhan. Siramilah ya Tuhan Roh Kudus, taman hati kami
kami yang haus, yang rindu, yang kering ini, yang agar cintamu bersemi di hidupku, di hatiku. Jiwaku haus, halo semuanya, haus akan kasih Tuhan. Anda pun demikian, bukalah hati. Jiwa kami rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu terus bersemi berbuah di hidup, di hati kami. Amin, amin. Oh Yesus, kekasihku hanya satu, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Namamu telah terukir di hatiku, seumur hidupku hanya untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau belajar setia, tambah hari tambah setia. Oh, ku mau setia, setia selamanya. Sampai Tuhan datang jemput kita, yuk kita selalu bergandengan tangan di dalam doa supaya kita bisa tetap didapatin setia. Ketik rame-rame setia. Inilah pernyataan dan kerinduan kami ya Tuhan. Rindu akan hadirat-Mu, karena hanya dalam Engkau Tuhan kami dapat dipuaskan. Hati ini luas seperti samudera dan merindukan banyak hal. Dan kita ketika mencari dunia semakin haus dan dahaga. Tapi ketika kita ada dalam Yesus, hanya Yesus, oh Yesus, Yesus yang sanggup puaskan setiap kita. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu haus lawatan-Mu. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi
saat ini. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkan kami, pulihkan kami, oh Tuhan. Yesus, kami rindu. Yesus, kami rindu. Yesus, kami siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami rindu lawakan-Mu. Kami rindukan selalu Yesus bertahta di puji-pujian saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu menguji saat ini, Yesus. Oh, biar setiap hati tertuju pada Yesus, setiap hati terbuka untuk kasih-Nya, setiap mata menyaksikan kebesaran Tuhan, keajaiban kesembuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Anda dan saya diberkati, setia, ikut Yesus, rindukan, hauskan akan kasih-Nya. Kami rindukan Yesus hadir di sini saat ini juga. Oh, kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Yesus hadir di sini saat ini juga. Oh, kami rindukan Roh Kudus mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Oh, saat ini, saat ini, Yesus. Amin. Puji Tuhan, senang sekali, terberkati sekali. Siapa yang mengalami hadirat Tuhan, ada jamahan, lawatan Tuhan, di mana Bapak Ibu menyaksikan, mendengar pujian ini, ada kuasa Tuhan yang terjadi, yang menjamah, yang keluar, yang membuat setiap Anda itu mengalami something happen. Amin. Terima kasih. Wah, belum berhenti. Saya. Senang sekali, penuh syukur sama Tuhan karena Tuhan kasih kesempatan Pastor Andi untuk hidup dan masih hidup, sehat
dan kuat untuk bisa tetap belajar setia melayani dalam tubuhku ini yang ada kehendak, free will, keinginan, kedagingan. Tapi Tuhan itu baik. Bahwasanya itu selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saya disapa dari Manado, Tomohon, Pakuweru. Iya ya, kemarin waktu pas di gereja Gemim, coba kita bawakan pujian ini ya, pas naik itu, waktu pas Pak Gubernur turun, lalu Pastor Andi naik, coba langsung. Hidup ini adalah kesempatan. Aduh, pasti banyak yang ikut karena lagu ini sering juga Pastor jadikan sebagai ikon di dalam pelayanan live streaming khususnya. Baik, kita tiba saatnya akan mendengarkan taburan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Sharing yang akan saya bawakan, sharing singkat ini akan menggugah setiap pemirsa, setiap orang yang mendengarkan untuk menemukan salah satu alasan terbesar mengapa doa belum dijawab. Karena kita belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, kita lupa berbagi, membagikan berkat bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, kita lupa menolong sesama. Jadi akan saya bagikan itu kalau disingkat 3M ya. 3M. Praktiskan, mengampuni, membagi berkat kepada yang membutuhkan, menolong sesama. 3M ini kalau Anda amalkan, saya kasih rahasia ini karena saya amalkan dalam hidup saya. Dan lihatlah buah-buah pelayanan. Orang-orang terberkati. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti pohon, jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kalau kita sebagai orang kaya, jadi seumpama seperti ilustrasi sebuah pohon, biarlah pohon berbuah. Karena apabila pohon tidak berbuah, dia akan ditebang dan dibakar. Bicara soal manusia yang tidak menemukan esensi hidupnya, keselamatan jiwanya hanya ada dalam Yesus, maka mereka akan binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Baik, Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar ayat Markus 11 24 26. Lalu seperti biasa di-share lah sebanyak-banyaknya ayat-ayat firman dalam bentuk kolom komentar. Kita share, posting ulang sebanyak-banyaknya biar bumi penuh firman Tuhan. Sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang murah hati.
Saya bacakan, ada tertulis dari Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung ya. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa, sebuah penegasan janji yang Tuhan beri. Waktu Anda dan saya berdoa, Tuhan Yesus bilang begini, kamu percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi kita percaya dulu, baru kita menerima. Nah, orang yang percaya sungguh-sungguh itu nggak boleh hidup dalam kebencian. Tidak boleh hidup sebagai orang percaya egois. Tidak boleh hidup sebagai orang percaya yang mementingkan diri sendiri. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Tuh, jengkel pun jangan, apalagi sampai akar pahit. Ya, itu membunuh roh Anda secara perlahan tapi pasti. Jiwa Anda akan engkau biarkan terkurung ketika Anda masih hidup di dalam kebencian. Hati-hati sekarang merajalela namanya di dalam dunia pelayanan apa? Iri, dengki. Hati-hati hal ini. Ini sepertinya sepele, tapi nanti akan berakibat fatal kalau sudah menjalar dari hati keluar di mulut, jadi omongan, jadi fitnah, jadi hal-hal yang memecah belah. Itu pekerjaan setan. Jadi ayat 25 mengatakan, kalau kita masih ada sesuatu dalam hati yang ganjal kepada orang lain, ya, ampuni, supaya Bapa di sorga juga ampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kasih Tuhan ini menunggu Anda membuka diri mengampuni sesama. Kasih Tuhan termasuk jamahan Tuhan, termasuk jawaban doa, itu menunggu Anda mengampuni sesama, menolong orang susah, memberkati mereka yang kekurangan. Jadi bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembuhkan. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doa, bahkan puasa Anda. Tapi menjadi pemisah, yaitu kita ini masih menyimpan kebencian, dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Pelit kikir juga Tuhan bilang, orang pelit kikir tidak masuk kerajaan surga. Jadi orang pelit kikir itu juga dosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan tukar sorga yang kudus mulia dengan kepelitan atau kekikiran Anda. Jangan keraskan hatimu, jangan degil, jangan tegar tengkuk, karena ketika hari ini Roh Kudus berbicara lembut di hati Anda, itu berarti Tuhan memberikan pesan spesial untuk Anda dan sebagai kunci pembuka untuk setiap box form doa Anda. Ayat 26 ditekankan lagi.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan biarkan luka menghalangi pelayanan Anda. Kalau Anda yang dengar ini, saya tahu yang nonton ini banyak juga hamba Tuhan, rekan gembala, pastor, pendeta. Jangan biarkan luka, iri, dengki, kebencian menghalangi pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Terah adalah ayah dari Abram. Terah ketika masih hidup, Tuhan kasih janji, tapi belum terwujud. Kapan terwujud? Setelah Terah meninggal, barulah Abraham keluar dari Ur Kasdim dan dia melihat janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan firmankan, Tuhan genapi. Mungkin hari ada Terah dalam hidup kita, sesuatu yang menghalangi, atau kita harus diuji di bagian sana. Bertekunlah untuk menjadi pemenang. Ada luka, ada iri, dengki, doamu belum dijawab. Bicara soal pelayanan, saya dulu adalah sosok pemuda, dulu pemuda, sekarang sekolah jadi bapak-bapak. Belum kakek-kakek, belum, masih bapak-bapak. Kakek-kakek nanti kalau sudah 70 tahun. Sebagian Anda tahu kisah saya, sebagian mungkin belum. Saya sampaikan sedikit. Saya lahir, tumbuh besar sebagai sosok broken home. Broken home itu saya punya pengertian dari keluarga yang pecah atau tidak utuh. Sayalah produknya. Produk gagal. Orang tua kami pecah, berpisah. Saya tumbuh anak yang dendam kepada ayah saya. Singkat saja, kita harus tahu bahwa sebuah pelayanan tidak akan bisa maksimal kalau yang melayani masih menyimpan kebencian toh. Hingga suatu hari saya lewat pertolongan doa, Roh Kudus mengurapi, saya mengampuni ayah saya. Dan sejak saya melepaskan pengampunan kepada ayah yang melukai kami, mama saya, sejak hari itu Tuhan mulai mempercayakan saya pelayanan berikutnya sampai hari ini. Kalau sampai hari ini pelayanan ini berdampak luar biasa, kota-kota, provinsi, bangsa-bangsa, bukan karena saya hebat, only by grace, semua karena Tuhan yang memberikan anugerahnya. Pemirsa yang terkasih, jangan sampai ada luka yang menghalangi doa. Ada saatnya kita berdoa dengan air mata toh. Seru, teriak siang dan malam. Tapi merasa seperti langit tertutup. Lantas kita mulai bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan kok seperti diam? Tuhan kok tidak menjawab permohonan doaku? Padahal bukan Tuhan tidak mendengar permohonan doa yang kita naikkan dalam namanya yang kudus, Yesus. Namun Tuhan Yesus ini menunggu kapan hatimu terbuka untuk melepaskan pengampunan, supaya jangan tinggal namanya kepahitan di dalam hati
yang Tuhan kasih, yang Tuhan mau itu kudus. Jadi bukan Tuhan tidak mendengar doa-doamu, tapi Tuhan menunggu kapan kamu melepaskan kebencian itu. Karena kebencian itu seperti batu besar yang menutupi aliran kasih karunia Tuhan. Saat kita menolak untuk mengampuni orang lain, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya iblis tertawa karena dia berhasil merancangkan rancangannya dalam hidup Anda. Jangan sampai kita terus membiarkan, menahan diri, membenci, iri, dengki, tumbuh subur. Itu seperti kita membiarkan roh jiwa kita terpenjara. Kita yang buat penjara itu. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, dengan kita melepaskan pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan orang itu. Waktu saya melepaskan pengampunan kepada ayah saya, bukan berarti saya setuju dengan perbuatannya, tapi dengan saya melepaskan pengampunan berarti saya memilih melepaskan diri dari racun kebencian yang membunuh damai sejahtera dalam hati saya. Dengan saya melepaskan pengampunan, mungkin orang tidak berubah, tapi pengampunan merubah saya. Dan pengampunan itu membuat saya membuka batu besar yang dirancangkan iblis menutup kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Yesus berkata, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu segala sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Markus 11:25 kita udah baca tadi. Mungkin hari ini jawaban doamu tidak tertunda karena Tuhan tidak peduli. Bukan. Tuhan peduli. Tapi yang Tuhan mau sebelum menjawab doa-doamu, Tuhan mau menyembuhkan hatimu lebih dahulu. Saat hatimu melepaskan pengampunan, maka di situ langit akan terbuka. Di situ batu besar yang menutupi kasih Tuhan untuk menjawab doamu. Kita sudah terlepas dan masuk udara, ada cahaya, dan hadiratnya akan mengalir, menyentuh bagian tergelap hidup Anda, dan akan mengalir, menyentuh, bahkan bukan hanya sakit penyakit, luka terdalam yang sangat halus. Dia sembunyi di bagian tubuh Anda yang seperti sampai begitu sembunyinya tidak terdeteksi dengan mesin-mesin lab MRI atau scan. Terang Kristus menyinari setiap hati Anda dan saya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penghalang daripada doa-doa kita, kita lupa untuk memberkati sesama. Ibadah yang sejati yaitu perhatikanlah orang susah, baik itu yatim piatu, janda, jompo. Yakobus 1:27, silakan diketik saja, nggak usah dibuka, nanti bisa dibuka. Baca pelan-pelan Yakobus pasal 1:27. Kita hidup ini hidup sosial kebersamaan. Kita saling terikat membutuhkan. Jangan lupa
untuk menolong sesama yang membutuhkan. Puji syukur, dalam kesempatan ini Pastor Randi memberikan informasi kalau saudara-saudara tergerak, mari sama-sama momentum bulan Desember, Natal adalah kasih. Pastor Andi akan membagi 1000 berkat keluarga yang membutuhkan di Balikpapan. Saya percaya ada banyak orang, paling sedikit 1000 keluarga yang boleh merasakan Yesus, kasih-Nya, terangnya, garam, kehidupan yang manis, kehidupan yang diubahkan lewat pelayanan kasih, berbagi 1000 berkat keluarga yang membutuhkan. Ini keren sekali. Ini luar biasa. Natal, janganlah kita dengan foya-foya, dengan mewah-mewah. Buat apa semua itu? Eksistensi diri, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kemewahan, maka di surga pasti banyak yang isi gembong narkoba, koruptor, karena mereka hidup kemewahan. Kemewahan, kekayaan, berkat yang banyak bukan jaminan orang itu diberkati Tuhan secara benar. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bukanlah di istana. Dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Artinya Natal menunjukkan kesederhanaan. Saya menghimbau setiap gereja, setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, momentum Natal bukan momentum jalankan proposal dengan dana ratusan juta sampai setengah miliar hanya untuk habiskan 2 jam, hanya menunjukkan kita eksis. Bukan itu. Bukan itu. Natal adalah kasih. Kita yang memberikan kado kepada Yesus. Hati Yesus ada kepada orang-orang miskin. Maka perhatikanlah orang-orang miskin di sekitar Anda. Dan percayalah, apa yang saya sampaikan ini, saya sudah menghidupinya. Dan doa-doaku luar biasa. Sepertinya pintu surga itu terbuka lebar menerima doa-doaku. Doa buat pelayanan, Tuhan berkati. Doakan jiwa-jiwa, Tuhan berkati. Doa kesembuhan, banyak yang terberkati. Pastor kemana-mana, ke provinsi, ke kota-kota, ribuan, puluhan ribu orang-orang datang menyaksikan Yesus nyata. Doa hidup, life ini hidup. Luar biasa. Dan satu lagi saya ingatkan, M yang ketiga, jangan lupa menolong. Menolong sesama. Karena Anda dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Perpanjangan kaki Tuhan, beritakan Injil. Dimanapun kau berada, biarlah ada kasut kerelaan memberitakan Injil, kabar baik bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kiranya renungan ini bisa jadi berkat dan mendorong setiap kita memaknai kehidupan Kristen seperti apa yang Tuhan mau. Pelayanan bukan ladang minta-minta, tapi pelayanan adalah sebuah bengkel, tempat di mana memperbaiki orang-orang yang rusak. Pelayanan bukan sebuah kapal pesiar yang hanya enak-enak, kemewahan, bukan. Pelayanan gereja seperti sebuah kapal sekoci yang terus menjangkau jiwa dengan kasih Tuhan. Stop flexing, stop meminta-minta, stop andalkan manusia. Tapi belajarlah
untuk menjadi anak Tuhan diberkati dengan cara berandalkanlah Tuhan Yesus. Dia yang akan berkati setiap kita. Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Saya. Terima kasih. 3M apa? Agar doa-doa kita menjadi doa yang mujarab, mengampuni, memberkati yang kekurangan, menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Robahina masyide borina, inana shidai, inamaya maya maya, irama, masyide, inamarabaya barashira, inana murina, rabaya shide, namaramayina, masyibira, rabatakura. Abayinama, Onayana Mairayana, Yarayana Moyana. Rindu hati ini terus menyembahmu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu sudah disuarakan, diberitakan, disampaikan. Ribuan hati setiap, ribuan jiwa terberkati, tersembuhkan, terpulihkan. Belenggu batu-batu yang menutup hidup mereka, dengki, iri, benci, kepahitan, free in Jesus name. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau-lah yang mendengarkan setiap seruan dan doa. Kami datang memuji-Mu, memanggil nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Maka sembuhlah Anda yang sakit. Sembuhlah. Yang berdoa, firman-Nya datang, memberikan kita pencerahan. Lakukanlah dengan setia, doa-doamu tidak terhalang lagi. Jadilah berkat, tolong sesama yang membutuhkan, maka engkau juga akan ditolong oleh orang lain. Hidup dalam kasih, Tuhan beserta kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari pastor akan mengajak kita sekarang untuk memberkati air dan minyak. Yang mau saja silakan bisa angkat saat ini juga. Air minum dan minyak. Angkatlah seperti ini. Terima kasih. Puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu, hadirat-Mu, kami angkat air dan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda sekalian. Dalam berkat Tuhan ini, mengandung kuasa, urapan kesembuhan, keajaibannya masih ada dan terjadi
bagi orang yang percaya di dalam namanya ada kesembuhan. Lebih daripada itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengampunan. Saya berdoa di tangan Anda, air biasa dan minyak ini terberkati dan diurapi dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya merasakan ada urapan Tuhan mengalir. Anda juga merasakan ada urapan itu. Ini pelayanan luar biasa, karena Tuhan luar biasa hadir di tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Airnya silakan diminum, dan pasti kita semuanya boleh mengalami kesegaran ilahi yang mendatangkan kesembuhan dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Agar banget. Terima kasih Roh Kudus. Kita akan terima doa berkat. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dengan tangan terangkat, kami datang kepadamu ya Tuhan, mohonkan berkat. Dalam namamu yang kudus, pemirsa yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhanku, perlindungannya, kesehatan, umur yang panjang, kasih setia, kebajikan, kemurahannya sepanjang hari ini. Kita semua ada dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan, Dia menyertai. Tuhan beserta kita. Immanuel. Tubuhmu bukan sarang penyakit. Tubuhmu adalah rumah doa, rumah Roh Kudus, rumah kesaksian, rumah kesembuhan. Bagi Anda yang sedang sakit, terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan Yesus ini dalam namanya yang kudus. Haleluya. Saya mengenal nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kerinduan kami hanya satu ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terberkati ya. Semua kita terberkati. Tuhan itu baik. Oke.
Selamat masuk di hari Sabtu, hari Sabat. Dan saya ucapkan selamat beribadah yang ibadah gereja Advent. Selamat ibadah ya, sahabat Shalom. Dan juga selamat ibadah besok Bapak Ibu sekalian yang Kristen Katolik pada umumnya di hari Minggu. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Ya, kalau saudara semisal di Balikpapan atau ada kerinduan datang, open portal jam 7 ya. Open gate jam 8. Kalau ada kerinduan, saya pesan satu aja. Hati-hati oknum pelaku penipuan. Kami tidak pendaftaran, kami nggak ada minta-minta ini, minta itu nggak ada. Bahkan di ibadah, konten kolektor, pundi-pundi tidak ada jalan. Karena kami melayani, ya inilah. Kami melayani ladang bakti, kami percaya iman Tuhan sebagai penyedia. Kalau mau datang, saya pesan, jangan tepat jam 8, karena pasti Anda tidak akan dapat tempat. Ya, semua gratis ya, tidak ada namanya mahar atau apapun, tidak ada. Hati-hati ya, karena banyak oknum pelaku itu di media sosial, termasuk di Facebook. Banyak sekali. Hati-hati ya, pesanan yang asli atau pelayanan asli itu seyogyanya tidak boleh minta-minta, karena minta-minta itu seperti pengemis. Kalau kau mau minta untuk pelayanan, minta sama Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Ya, apalagi minta sama orang event-event tertentu, misalnya mau event Natal, event Paskah, minta sama orang tidak seiman, jangan ya. Baik, terima kasih semuanya. Solopide, hiduplah oleh iman. Iman harus dihidupin. Immanuel, sayang kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Terima kasih. Kebersamaan yang indah. Sampai ketemu lagi di plan berikutnya. Senang hati. Silakan di-share, posting ulang, dibagikan, di-like, di-subscribe, di-follow. Puji Tuhan. Besok hari Minggu, hari kebaktian, live stream tetap ada, dan biarlah setiap orang dengar firman, orang sakit disembuhkan, yang terhilang ditemukan, yang sedang dalam kesendirian mendapat penghiburan kekuatan. Kami hadir, sahabat doa, pemirsa sekalian. Terima kasih buat kebersamaan ini. Shalom semuanya. Dadah, dan kiss bye. Senang sekali. Dar. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab
jawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, Sebab kau segalanya bagiku. mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.